Pemirsa Bingkai Sumatera, apa kabar Anda? Kembali lagi bersama saya Agnes Sinambela. Seperti biasa, selama 24 menit ke depan kami akan menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Pemirsa, pernah mendengar paving block yang terbuat dari limbah plastik? Inovasi ini dikembangkan oleh sekelompok mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Medan Area yang mengolah limbah plastik menjadi paving block. Kita lihat inovasi mereka dalam liputan berikut. Sampah plastik dapat membahayakan ekosistem di bumi ini karena sampah plastik lama terurai. Peningkatan penggunaan plastik oleh manusia menjadi hal serius yang harus ditanggulangi bersama. Kondisi ini membuat sekelompok mahasiswa dari Fakultas Pertanian Universitas Medan Area mengembangkan inovasi yang dapat mengurangi penumpukan sampah yang terjadi di masyarakat. Mereka mengolah limbah sampah plastik menjadi paving block. Praktik pembuatan paving block berbahan limbah plastik ini dilakukan di Kelurahan Belawan Bahari, Kota Medan. Di sini, mereka menyosialisasikan manfaat dan tata cara pembuatan inovasi paving block kepada warga Belawan Bahari. Nah, dari situlah kami menciptakan ide gimana sih kalau sampah ini tidak hanya dipindahkan gitu Bang. Jadi untuk dari pemerintah setempat itu Bang, sampah ini hanya dipindahkan Bang. Yang mana dipindahkan itu dari awalnya di Kelurahan Belawan Bahari dipindahkan ke TPA yang besar Bang. Nah, kalau di situ kan sampah dia nggak bisa habis gitu Bang, hanya memindahkan tempatnya. Jadi kami memberikan ide di mana sampah itu bisa bermanfaat dan memiliki nilai jual Bang. Makanya kami terpikir untuk bahwasannya kan plastik itu bisa dilebur gitu, bisa didaur ulang. Nah, bagaimana kalau plastik itu dilebur terus dijadikan suatu bentuk ataupun apa yang bisa memiliki nilai jual Bang, atau nilai guna gitu Bang. Sebagai langkah awal, mahasiswa dan masyarakat mengutip sampah plastik di wilayah ini. Kemudian sampah dikumpulkan menjadi satu dan dipilah. Hanya sampah berbahan plastik saja yang dapat digunakan. Sampah plastik yang sudah terkumpul kemudian dimasukkan ke dalam mesin pencacah. Hal ini untuk memudahkan tahap selanjutnya, yaitu peleburan. Di tahap peleburan, plastik yang sudah dicacah ditakar seberat 3 kg, kemudian dicampur dengan oli bekas sebanyak 1 kg. Proses ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam dengan suhu 250 derajat Celcius. Setelah itu tahap pencetakan. Sampah yang sudah dileburkan dimasukkan ke dalam cetakan berbentuk persegi 6. Setelah dingin, paving block yang masih di tahap pencetakan ini kemudian dimasukkan ke dalam air untuk mempermudah pelepasan dari cetakannya. Oh iya pemirsa, limbah plastik ini tidak hanya bisa digunakan untuk membuat paving block saja, namun bisa dijadikan vas bunga dan karya lainnya. Kayak yang kami buat ini kan sebenarnya hanya kayak contoh gitu. Kalau untuk tingkat produksi yang besar mungkin memerlukan kayak mesin pelebur yang lebih besar gitu, daya yang lebih besar supaya bisa mengolah sampah yang lebih banyak lagi gitu. Jadi kayak permasalahan-permasalahan sampah itu tidak hanya dipindahkan dari tempat yang terkumpul sampah ke tempat yang memang khusus tempat sampah. Jadi sampah itu nggak selesai. Kami berharapnya itu sih kalau untuk kedepannya. Dan untuk biar masyarakat juga sadar gitu bahwasannya sampah ini permasalahan gitu. Jadi orang itu pun kayak jadi lebih apa ya, ini bisa jadi nilai jual gitu. Jadi kenapa harus saya buang, kenapa nggak saya kumpulkan terus saya yang buat ini jadi nilai jual gitu. Inovasi ini bisa menjadi salah satu upaya penanggulangan sampah plastik di wilayah pesisir seperti Belawan Bahari ini. Terlebih, kelurahan ini seringkali mendapat kiriman sampah plastik dari wilayah lain ketika air laut pasang. Pemerintah Kelurahan Belawan Bahari dan masyarakat pun sangat senang akan inovasi ini. Ini sangat kita dukung inisiasi dari adik-adik kita dari Fakultas Pertanian UMA dalam hal kegiatan ini, karena kita lihat kegiatan ini salah satu upaya kita
penanganan sampah-sampah, terutama sampah plastik di wilayah kita yang belum terkendalikan. Tentu masyarakat kita sangat mendukung ini supaya masalah sampah, terutama sampah plastik di lingkungan kita bisa terurai, itu bisa terselesaikan ke depannya. Walaupun aksi kita masih belum maksimal atau belum bisa mengakomodir seluruhnya. Tapi ke depan kita berharap ini menjadi aksi awal untuk bisa menguraikan masalah sampah-sampah di wilayah kita. Inovasi pembuatan paving block dari limbah plastik ini merupakan satu langkah kecil yang dapat membantu proses penanggulangan permasalahan sampah yang ada. Mulai sekarang, ayo kurangi penggunaan plastik. Sekelompok pemuda di Medan yang tergabung dalam komunitas masyarakat pelestari lingkungan mencoba menggali dan mengembangkan potensi ekowisata di Kecamatan Biru-Biru, Deli Serdang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa, sekaligus mengajak masyarakat menjaga lingkungan dengan melakukan penghijauan. Apa saja yang mereka lakukan pemirsa? Ini dia liputan selengkapnya. Potensi wisata alam di Sumatera Utara tidak dapat dipandang sebelah mata. Seperti di Kecamatan Biru-Biru ini pemirsa. Anugerah berupa aliran sungai dan lingkungan yang asri membuat lokasi ini dapat menjadi objek wisata favorit di Kabupaten Deli Serdang. Sadar akan hal ini, masyarakat pelestari lingkungan atau MAPEL bergerak untuk menggali potensi dan mengembangkan ekowisata di Kecamatan Biru-Biru. Kali ini, relawan MAPEL bersama dengan perangkat desa dan kepolisian setempat melakukan arung jeram di Sungai Seruai untuk memetakan sekaligus mencoba wahana ekowisata yang ditawarkan oleh kecamatan ini. Kegiatan hari ini kita ada kegiatan arung jeram di Kecamatan Biru-Biru. Kita mulai dari Desa Kuala Deka sampai finish di Desa Biru-Biru melihat potensi wisata arung jeram air di Kecamatan Biru-Biru ini. Dari potensi ekowisata dan budaya di Kecamatan Biru-Biru ini, saya melihatnya ini sangat luar biasa. Melihat dari jeram yang bagus, ini bisa diikuti oleh usia 6 tahun sampai 60 tahun, tidak terlalu berbahaya, tidak ekstrim, dan pohon-pohonan yang masih asri, ada hewan-hewan juga seperti monyet dan yang lainnya. Nah, ada juga pohon buah duku yang menjadi ciri khas dari Biru-Biru ini. Jadi antara ekowisata dan budaya-budaya di sini itu juga sangat luar biasa dan menjadi potensi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di sini. Jalur arung jeram yang dirancang oleh MAPEL berangkat dari Desa Kuala Dekah. Perahu lalu mengikuti arus hingga ke Desa Biru-Biru selama 1 jam perjalanan mengarungi sungai. Jeram yang dilalui juga bisa dikatakan tidak terlalu ekstrim dan dapat dinikmati oleh anak-anak sampai dewasa sehingga sangat cocok menjadi pilihan wisata keluarga. Tidak hanya menggali potensi ekowisata di kecamatan ini, MAPEL juga turut melestarikan alamnya dengan cara menanam pohon di pinggir aliran sungai. Pohon-pohon yang ditanam bertujuan untuk mencegah abrasi dan tanah longsor yang sering terjadi saat musim penghujan. Bekerja sama dengan perangkat desa dan kepolisian, MAPEL mendapat dukungan penuh untuk mengembangkan potensi ekowisata ini sejalan dengan aksi penghijauan yang dilakukan. Ya, komunitas ini memang sudah lama berhubungan dengan Kecamatan Biru-Biru. Setiap kegiatan MAPEL ini kita selalu dukung dengan baik. Penanaman pohon, kegiatan-kegiatan dari lingkungan hidup tetap kita support MAPEL ini. Kalau saya melihatnya sangat konsisten ya, karena sampai hari ini MAPEL ini benar-benar bekerja dengan baik secara konsisten, tidak pernah mengecewakan lah dari segi kegiatan apapun gitu. Dalam saya ke MAPEL ini ya antusias sekali. Mungkin ini memperkenalkan
desa biru-biru, kecamatan biru-biru untuk sebagai pariwisata. Jadi nanti masyarakat di luar bisa mengetahui bahwa di sini sudah ada kegiatan yang perlu diprioritaskan. Ke depan nanti ya mungkin dari pusat bisalah memprioritaskan untuk menjaga kesehatan lingkungan juga, berpartisipasi. Selain itu, Mapel juga merangkul pelaku wisata di Kecamatan Biru-Biru, sekaligus mengedukasi masyarakat untuk menjaga alam dengan melakukan penghijauan. Puluhan bibit pohon ditanam di Desa Biru-Biru sebagai wujud komitmen Mapel dan masyarakat menuju kawasan ekowisata berkembang. Ke depan, Kecamatan Biru-Biru akan didorong untuk menjadi kawasan ekowisata dan budaya sehingga dapat menjadi ikon wisata di Deli Serdang. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kondisi pemanasan global, Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan mengadakan peningkatan literasi lingkungan. Pemerintah bersinergi bersama komunitas pegiat lingkungan dan berbagai stakeholder lainnya untuk mendiskusikan solusi dari permasalahan ini, salah satunya dengan mewujudkan energi terbarukan. Pemerintah punya peran edukasi pada masyarakat. Hal ini yang Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan lakukan beberapa waktu lalu. Melalui kegiatan peningkatan literasi lingkungan, DLH Kota Medan memberikan edukasi kepada komunitas penggiat lingkungan di Medan tentang perubahan iklim dan solusi yang dapat dilakukan bersama untuk mengatasinya. Lebih kurang 50 komunitas maupun organisasi lingkungan yang menjadi bagian dari kegiatan ini. Mulai dari komunitas peduli sungai, bank sampah, organisasi konservasi hutan, dan lain sebagainya. Melalui kegiatan ini, mereka membangun pola pikir dan pemahaman yang sama akan isu perubahan iklim. Seperti kelompok-kelompok bank sampah ini mungkin bisa mengimplementasikan melalui pola-pola pemilihan sampah ya. Kegiatan-kegiatan lain yang bisa saling sinergi lah di sini ya. Artinya di sini juga ada kelompok-kelompok yang pencinta sungai, anak-anak sungai di sini hadir juga, dan kelompok-kelompok lingkungan lainnya yang bisa saling memberikan informasi sehingga sinergitas dalam rangka upaya pengelolaan lingkungan bisa tercapai. Salah satu solusi yang menjadi topik pembahasan adalah energi terbarukan. Para peserta menyuarakan aspirasi dan harapan mereka kepada pemerintah agar pengembangan teknologi energi terbarukan dapat segera terrealisasi. Hal ini juga yang menjadi perhatian Lutfi Hakim Simanjunta, penggagas Gerakan Peduli Sungai atau GPS. Kegiatan ini menghasilkan suatu komitmen dan akan diimplementasikannya di lapangan, bukan sekedar pertemuan seperti ini. Kita harap apa yang kita dihasilkan di sini seperti untuk mengurangi penggunaan bahan baku batu bara, PLTU, untuk menjadi energi baru dan terbarukan. Dan ini bukan hanya program sekedar untuk diskusi, tapi diimplementasikan di lapangan. Setelah memiliki pemahaman dan kepedulian yang sama, DLH Kota Medan berharap para penggiat lingkungan yang hadir dapat menjadi penyalur pesan kepada masyarakat luas bahwa perubahan iklim adalah masalah genting yang hanya dapat diselesaikan jika seluruh pihak bekerja bersama. Dengan ini mungkin literasi ke masyarakat bisa lebih kencang ya, dengan adanya ini kan semacam duta-duta kita ini. Masyarakat juga harus semakin sadar dan paham arti pentingnya melestarikan lingkungan, karena lingkungan dengan kelestarian lingkungan ini kehidupan bisa berlanjut dengan normal ke depannya. Jadi bukan cuma kita aja yang bisa ini, tapi anak cucu kita juga kita harus perhatikan dengan upaya-upaya pelestarian lingkungan sekarang ini. Edukasi ini adalah langkah positif yang pemerintah Kota Medan lakukan sebagai upaya menanggulangi perubahan iklim. Ketika masyarakat sudah teredukasi, muncul rasa peduli yang membuahkan aksi nyata dan perubahan sikap. Pada akhirnya, sinergi dan kolaborasi adalah hal yang dibutuhkan untuk menyelamatkan lingkungan.
Di tengah keterbatasan ekonomi, dua kakak beradik asal kota Binjai ini tetap semangat belajar. Meski hari-hari mereka disibukkan dengan berjualan sayuran demi menyambung hidup. Kisah Aisyah dan Nabila yang menjadi tulang punggung keluarga di usia yang masih sangat muda dapat memberikan kita arti semangat yang sesungguhnya. Selengkapnya dalam segmen Sekitar Kita berikut ini. Harapan saya cuma mau bisa menyenangkan nenek aja dan menyekolahkan adik setinggi-tingginya walaupun Aisyah nanti putus sekolah. Aisyah, gadis belia berusia 14 tahun ini harus menjadi tulang punggung keluarga demi menghidupi adik serta kakek dan neneknya. Di usianya yang masih sangat muda, Aisyah dituntut untuk mandiri. Ia dan adiknya, Nabila, merupakan yatim piatu. Mereka tinggal bersama nenek dan kakeknya yang sudah tua di Jalan Diponegoro, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai. Sejak umur 6 tahun, Aisyah dituntut keadaan untuk bisa mencari sumber penghasilan karena sang kakek yang sudah tidak bisa bekerja sebab memiliki riwayat patah tulang pinggul yang membuatnya tidak dapat beraktivitas dengan bebas. Sedangkan sang nenek hanya bisa membantu sedikit tenaga untuk berjualan bersama Aisyah dan Nabila di pasar tradisional. Setiap hari sejak jam 2 pagi, Aisyah dan Nabila harus bergegas berangkat ke pasar untuk berjualan. Sedangkan setiap hari Senin dan Kamis, Aisyah dan Nabila juga harus meluangkan waktu untuk berjualan di pasar sore kilometer 19 Kota Binjai. Barang dagangan yang dijual berupa sayur-sayuran. Biasanya mereka memperoleh aneka sayuran dari hasil kebun milik orang lain ataupun pengapul. Modal yang terbatas membuat Aisyah harus mencari jenis sayuran yang tidak terlalu mahal agar dapat dijual kembali dengan harga yang masih terjangkau. Saya dari kelas 4 SD sudah berdagang. Dari kelas 4 SD itu cuma naik sepeda ke pajak. Berdua sama nenek, ataupun nanti kalau sekolah gantian dengan adik naik sepedanya. Saya jam 2 di pajak pagi, jualan kangkung sama danubi, hasil ngeramban sendiri. Baru itu saya pulang jam 5:30 untuk pergi ke sekolah. Karena keadaan, kalau nggak ada Aisyah, ya nenek nggak bisa bawa becak, cuman Aisyah yang pandai kok becaknya. Ini adik udah kelas 4 SD baru adik bisa naik becak. Dari situlah pandai naik becak. Dulu kami merantau di sini, Kak. Dari kelas 4 SD. Merantau di sini bukan cuma sekedar main-main. Bukan ada maksud mau tinggal di sini ataupun sekolah di sini. Gitu. Karena kata nenek gini, nenek kan semakin tua. Jadi kalau di kebun sana, kalau udah tua nggak diterima lagi. Meskipun harus berjualan untuk menyambung hidup, namun Aisyah dan Nabila tidak melalaikan kewajiban untuk belajar. Selain belajar di sekolah formal, Aisyah dan Nabila juga belajar di Rumah Belajar Aksi Baik Kota Binjai. Rumah belajar ini dibuka gratis serta melayani anak-anak kurang mampu dan bermasalah dengan hukum. Dari rumah belajar ini, Aisyah dan Nabila mendapat tambahan ilmu demi meraih cita-cita mereka di masa depan. Yang Nabila harapkan mau jadi dokter. Dan udah nanti udah besar, sukses. Di Nabila kalau ada rezeki bisa berbagi sama anak yatim seperti Nabila dulu. Dia punya orang tua. Sakit rasanya ditinggalkan sama orang tua dari kecil. Dan
tidak ada rasa kasih sayang. Nabila mau ngungkapin untuk kakak, terima kasih jadi kakak Nabila yang baik dan tetap sayang sama Nabila sampai sebesar Nabila seperti ini. Nenek, terima kasih udah merawat Nabila dari kecil sampai sebesar ini. Nabila sangat bersyukur punya nenek seperti itu. Aisyah memang kurang kasih sayang. Aisyah sedih aja kalau kawan-kawan diantar sama mamanya, sama bapaknya. Karena Aisyah nggak pernah ngerasain seperti itu. Justru Aisyah makin semangat. Karena apa? Masih banyak masa depan yang harus Aisyah capai. Iya, saya harus semangat. Walaupun orang bilang kamu itu nggak bisa, tapi diri saya bilang kamu itu bisa maju, bisa. Melalui rumah belajar aksi baik ini, Aisyah dan Nabila dapat belajar hal baru, memiliki teman, serta motivasi untuk menjalani kehidupannya. Salah satu pengajar di rumah belajar aksi baik ini adalah Halis. Ia menilai Aisyah dan Nabila memiliki semangat yang tinggi untuk belajar dan tanggung jawab untuk mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan. Kalau untuk Aisyah dan Nabila sejauh ini yang saya alami, mereka itu sangat semangat, terbukti dari setiap pertemuan mereka itu selalu datang. Dan ketika belajar juga hampir bisa kita bilang mereka paham terhadap pembelajaran, dibuktikan dengan tugas yang dikerjakan selalu selesai. Ya kalau yang kita harapkan sama-sama supaya ya cita-cita mereka juga terwujud ya, dan mudah-mudahan dalam perjalanan hidup mereka itu tidak ada hambatan lah dalam capai cita-cita mereka. Karena mereka cita-citanya yang saya dengar tuh jadi polisi katanya. Ya mudah-mudahan mereka menjadi polisi bisa mengabdikan diri bagi bangsa dan negara kita ini. Semangat kakak beradik ini untuk terus belajar merupakan modal utama menuju gerbang kesuksesan. Di tengah keterbatasan ekonomi, mereka pantang menyerah dengan keadaan demi meraih cita-cita yang diinginkan. Sekian program Bingkai Sumatera. Jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan 5M dimanapun Anda berada. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Agnes Sinambela pamit. Sampai jumpa.